Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asti Nurul Islami. Saya dari kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KHEZ Muttaqin. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran yang didoseni oleh Bapak Dede Supendi, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran adalah proses yang digunakan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pencapaian siswa dalam konteks pembelajaran. Asesmen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada assessment as learning, biasa disebut dengan diagnostik. Yang kedua ada assessment for learning, biasa disebut dengan formatif. Yang ketiga ada assessment of learning, biasa disebut dengan summatif. Nah, asesmen as learning atau diagnostik ini merupakan langkah awal dalam mengevaluasi kebutuhan siswa secara spesifik. Tujuan dari asesmen diagnostik ini adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam memahami materi pelajaran. Guru menggunakan asesmen diagnostik untuk merencanakan instruksi yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Ini adalah cara memahami kebutuhan pembelajaran siswa dengan mengumpulkan informasi tentang pemahaman mereka, mengidentifikasi area di mana mereka membutuhkan bantuan, kemudian menggunakan informasi ini untuk memadu instruksi. Menggunakan berbagai metode untuk mendiagnosis pemahaman siswa, menemukan area yang perlu diperbaiki, dan kemudian merencanakan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, kemudian ada manfaat penilaian diagnostik, yaitu membantu guru memahami kebutuhan siswa. Seperti informasi yang diperoleh dari penilaian diagnostik ini membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan siswa, bahkan kesulitan yang tersembunyi. Nah, contoh dari penilaian diagnostik ini seperti pertanyaan tanya jawab, wawancara, dan juga bisa dengan tes tulis. Nah, yang kedua ada assessment for learning atau biasa disebut formatif. Assessment formatif ini digunakan untuk menilai kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Tujuan utama dari assessment formatif ini adalah memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan guru agar dapat meningkatkan pembelajaran. Dengan menggunakan assessment formatif, guru dapat menyesuaikan instruksi mereka sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian penilaian formatif ini, guru menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran, menemukan area yang perlu diperbaiki, dan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk memastikan semua siswa tetap di jalur yang benar. Contoh penilaian formatif ini ada observasi, yaitu guru mengamati siswa saat mereka mengerjakan tugas untuk melihat bagaimana mereka berpikir dan menyelesaikan masalah itu. Mereka dapat memberikan umpan balik langsung untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ada juga kuis, tugas-tugas, dan tes tulis juga. Nah, hasil dari tes formatif ini membantu guru mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Kemudian umpan baliknya dari tes formatif ini digunakan untuk menyempurnakan proses pembelajaran dan memastikan pemahaman siswa. Nah, yang ketiga ada assessment of learning, biasa disebut dengan summatif, merupakan metode evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung untuk mengukur tingkat pemahaman dan pencapaian siswa terhadap materi pembelajaran. Tujuan utama dari asesmen summatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa baik siswa telah menguasai materi, kemudian sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, dan level pencapaian akhir siswa. Kemudian dalam asesmen summatif ini, siswa dievaluasi berdasarkan hasil akhir pembelajaran seperti ujian akhir, tugas akhir, dan proyek akhir. Hasil dari asesmen ini biasanya digunakan untuk memberikan nilai atau penilaian terhadap prestasi belajar siswa. Asesmen summatif memberikan informasi penting bagi guru, siswa, dan lainnya untuk menilai efektivitas pembelajaran, kemudian mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan ke depannya. Jadi, asesmen summatif ini adalah bentuk evaluasi akhir yang memberikan gambaran holistik tentang capaian siswa setelah proses pembelajaran berlangsung.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan dari saya masih banyak kurangnya. Mau seperti saya? Yuk kuliah di STAI Mutakin. Dadah, assalamualaikum.